Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Markas Properti Indonesia, solusi properti idaman Anda. Baik Bapak Ibu, kali ini saya sedang berada di Pondok Kopi Bandaran ya Bapak Ibu, tepatnya di Mawar Sidomukti, Kabupaten Semarang. Pokoknya sebelum Bandungan Bapak Ibu. Jadi emang di sini itu banyak sekali wisata yang bisa Bapak Ibu kunjungi. Nah, kalau misal Bapak Ibu pengen nambah asetnya juga di tempat wisata, tanah banyak banget di bawah tadi kita jual. Kemudian ada beberapa listingan tanah yang Bapak Ibu bisa jadikan aset di sini ya, guna sebagai kafe seperti ini atau mungkin taman kanak-kanak dan lainnya. Jadi profit banget lah di sini buat bikin usaha seperti penginapan dan lainnya Bapak Ibu. Nah, tapi kita kali ini nggak bahas tentang tempat wisata ya Bapak Ibu. Nah, ini sering banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang pengen ngambil rumah, khususnya misal mau skema KPR ya Bapak Ibu, mau ngambil secara KPR yaitu menggunakan perbankan, menggunakan bank syariah ataupun bank konvensional Bapak Ibu. Nah, di bank konvensional ini Bapak Ibu dengan bank syariah ada banyak perbedaan Bapak Ibu. Salah satunya di akad kreditnya dan kemudian konsep keuntungan bank yang berbeda Bapak Ibu. Nah, yang pertama saya mau bahas tentang skema akad KPR-nya yang berbeda Bapak Ibu. Jadi di bank syariah itu ketentuan semuanya tetap ya Bapak Ibu ngikutin dari Al-Quran dan Sunnah ya Bapak Ibu untuk bank syariah. Jadi akadnya nanti akad pasti gitu. Misal dengan patokan harga 300, nanti misal KPR jadi 700 juta, itu pun udah pasti nggak berubah angkanya gitu, kayak gitu Bapak Ibu. Untuk yang skema KPR syariahnya, dan untuk yang skema konvensional biasanya dia ambil keuntungan dari suku bunganya Bapak Ibu. Jadi belum akad pasti gitu, masih abu-abu karena suku bunga ini kan mengikuti BI dari Indonesia ya Bapak Ibu, dari kenaikan suku bunga yang ada di pemerintahan Indonesia. Nah, salah satu skema akad KPR yang berbeda itu ini ada salah satu, pokoknya ini udah difatwain sama Majelis Ulama Indonesia ya Bapak Ibu untuk Bank Syariah Indonesia. Jadi terjaga dari halal haramnya gitu. Kan misal Bapak Ibu hati-hati gitu, yang pasti udah diselidiki terus dipantau terus oleh Majelis Ulama Indonesia agar akadnya sesuai dengan syariah kayak gitu. Kemudian kalau misal akad konvensional biasanya itu ada juga beberapa golongan yang menghindari, tapi ya ada beberapa juga golongan yang menggunakan bank konvensional tersebut Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita mau bahas tentang konsep keuntungan bank yang berbeda. Tadi sedikit udah aku bahas di pengertiannya pertama ya Bapak Ibu. Untuk konsep keuntungan bank yang berbeda ini, Bapak Ibu misal menggunakan bank syariah, Bapak Ibu udah akad pasti. Maksudnya misal katakanlah kalau misal KPR kayak gitu, si pihak bank syariah ini pasti ngambil keuntungan ya Bapak Ibu, karena dia udah agunin pendananya dia buat pembangunan rumah. Nah, untuk yang pertama dia biasanya bagi hasil. Jadi bagi hasil dia hitung misal harga sekarang, harga properti di tahun ini tuh di 320 juta, pasti harga properti misal dicicil 15 tahun bisa nyampe 700 juta. Maka dari itu sering Bapak Ibu sering tanya nih, Mas Oka ini kok yang pakai bank syariah kok gede banget ya cicilannya, bisa flat tapi kok 4 jutaan, tapi kok yang menggunakan bank konvensional dia 2 jutaan. Nah, perbedaannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misal di bank syariah itu dia udah akad pasti, kemudian cicilan flat, kemudian ada juga cicilan step up. Tapi ketemu angka akhirnya tuh tetap sama Bapak Ibu. Di angka akhirnya tuh tetap sama. Misal perjanjian akadnya tuh 700 juta, ketemu di akhir 700 juta. Nah, kalau yang bank konvensional itu Bapak Ibu, dia keuntungannya ambil dari suku bunga pemerintah. Misal di tahun ini tuh suku bunga di angka sekitar 8,8% ya Bapak Ibu untuk skema suku bunganya. Nah, si pihak bank konvensional ini ngambil dari keuntungan suku bunga ini tadi Bapak Ibu. Berarti udah jelas ya Bapak Ibu, konsep keuntungan bank yang diambil oleh bank syariah dan bank konvensional itu beda banget lah Bapak Ibu. Akadnya pasti kalau yang syariah, kalau yang bank konvensional masih abu-abu. Karena di suku bunga ini ngikutin BI, yang pasti dia naik turun Bapak Ibu. Ketika naik dikasih tahu, ketika turun dikasih tahu, tapi ya jarang-jarang kalau kita nggak tanya, pasti kita dikasih dengan skema suku bunga yang ada di tahun sekarang Bapak Ibu. Kemudian skema cicilan yang berbeda. Nah, di syariah dia ada skema cicilan flat.
Jadi misal 4 juta ya udah 4 juta terus sampai lunas. Tapi juga ada skema floating yang artinya dia ada kenaikan. Misal 3 tahun pertama dia angka 4 juta, di tahun ke 4 sampai ke tahun ke 6 dia di angka sekitar 5 juta, seterusnya Bapak Ibu. Tapi itu angkanya ketemunya sama kalau yang syariah Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang konvensional biasanya ada kita kesepakatan dulu, jadi antara developer dengan pihak KPR pemberi dana itu yang buat pembangunan rumah itu sekitar bisa kita negosiasi. Ada yang 2 tahun flat dulu, kemudian di tahun ketiga ikuti suku bunga, kemudian ada yang 3 tahun flat dulu baru ikuti suku bunga, itu juga ada Bapak Ibu. Jadi skema cicilannya berbeda banget lah, dan pasti dari skema syariah tadi dia ngambil untungan udah pasti, akadnya udah pasti, harganya udah pas kayak gitu. Jadi bebas dari akad batil. Nah, kemudian besaran cicilan berbeda. Kalau untuk besaran cicilan berbeda bisa dibilang lebih gede yang syariah ya Bapak Ibu, karena dia kesepakatan di awal, keuntungan di awal. Kalau yang konvensional ya dia naik turun, bisa lebih gede, bisa lebih kecil Bapak Ibu, karena kan di suku bunga itu dia ngikutin pemerintah, yang artinya dia naik turun, ngikutin perputaran ekonomi juga yang ada di Indonesia dan dunia Bapak Ibu. Nah, oke, kita sambil nunggu minumannya ya Bapak Ibu, ini udah datang. Ya monggo Mas, nggak apa-apa Mas, kita lagi syuting ala-ala skema KPR. Nah, coklatku udah datang Bapak Ibu. Mana? Di sini Bapak Ibu bisa ya sedikit ngopi sambil nikmatin hawa Gunung Ungaran yang cukup bikin bulu kridik merinding. Emangnya lihat setan ini dingin. Bro, ya kan bro, ini aku kesini bareng sama saudara-saudara. Jadi tadi rencananya mau renang Bapak Ibu, tapi ternyata tutup. Ya udah, hanya ngopi dan kepikiran buat bikin konten ini. Sebenarnya aku mau bikin konten ini tuh di rumah, cuman karena lagi di sini mumpung keadaan suasana lagi ya cukup mendukung buat mikir ya. Jadi aku bikinlah konten ini. Nah, kemudian dari besaran cicilan yang berbeda, kemudian tenor lama pinjaman yang berbeda. Kemudian, nah ini ada banyak perbedaan Bapak Ibu. Nah, untuk yang syariah itu biasanya ketetapannya itu di 20 tahun, atau ada beberapa bank yang nerapin 15 tahun ya Bapak Ibu untuk masa cicilannya. Dan untuk yang konvensional Bapak Ibu bisa sampai 25 tahun. Tapi jangan deh, masa iya kali utang sampai 25 tahun, kan berat banget Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ada tanggungan ini, nanti punya anak, nanti besarin anak, nanti nyokolain anak, segala macamnya. Jadi ambil tenor paling kecil, kasih DP yang paling besar kayak gitu. Kemudian cara perhitungan denda dan penalti yang berbeda Bapak Ibu. Jadi di bank konvensional itu ada penyitaan ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu menunggak selama beberapa tahun itu ada penyitaan. Atau kecuali misal Bapak Ibu ngambil yang skema syariah itu biasanya dendanya mulai dari 1.000 ada, kemudian yang 2.000 ada. Tapi itu biasanya dari denda itu dialin untuk yayasan yang dikelola oleh banknya Bapak Ibu, yayasan syariah yang dikelola oleh banknya. Jadi di situ dijaga banget ya Bapak Ibu untuk kesyariahnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan sunnah ya. Nah, kayak gitu. Kemudian dari cara perhitungan denda, faktor persetujuan yang berbeda Bapak Ibu. Jadi emang kalau misal faktor persetujuan yang berbeda ini tiap bank nerapin hal manajemennya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi kesepakatannya itu berbeda-beda. Misal di bank ini total gaji dikali 3, atau misal di bank syariah dia 40% dari total gaji yang diterima oleh si pihak pengaju ini Bapak Ibu. Kemudian dari faktor persetujuan berbeda, apakah bank syariah khusus muslim? Nah, ini sering banget nih dari beberapa customer yang masuk di markas properti itu, dia sering tanya, ini bank syariah tuh emangnya khusus muslim aja Mas Sofah kayak gitu kan? Sebenarnya tidak Bapak Ibu, jadi semua agama bisa, kita merangkul semuanya. Bank syariah tuh merangkul semua golongan, semua agama ya Bapak Ibu. Jadi agama apapun Bapak Ibu bisa ngajuin di bank syariah. Kalau misal pengen skema flat Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu maksudnya berpikir kalau skema syariah kurang ini, ya udah Bapak Ibu bisa menggunakan skema bank konvensional ya Bapak Ibu. Tapi di sini saya sering menggunakan bank syariah Bapak Ibu, karena di situ menjaga keamanannya, akadnya nggak batu ya Bapak Ibu, tetap gitu. Dan udah pasti, misal di tahun ini, tahun berikutnya itu harga utangnya tuh pasti gitu Bapak Ibu. Kemudian apakah bank syariah, jadi mana yang lebih baik antara syariah dan konvensional? Ini jadi udah keputusan akhir, maksudnya kesimpulannya ya Bapak Ibu. Kesimpulannya ya kalau itu saya kembalikan ke Bapak Ibu ya.
mau milih pakai skema syariah monggo, mau pakai skema konvensional monggo kayak gitu. Jadi bebas, Bapak Ibu boleh milih mau pakai skema syariah atau mau pakai yang konvensional. Tergantung Bapak Ibu milihnya sesuai dengan kepercayaan dari bank yang Bapak Ibu pengen pilih untuk mengajukan rumah yang Bapak Ibu idamkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Pantau terus di channel Markas Properti Indonesia. Jangan lupa di subscribe, like, and share, dan jangan lupa dibeli propertinya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.